Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Obat suci. Mulut dan lidah Shihao terasa kering. Pikirannya benar-benar hancur. Tangkai acak yang dia ambil dari tungku pil secara tak terduga adalah obat suci. Ini tak terbayangkan. Aroma obat yang kaya tercium. Ini adalah seluruh tanaman ungu berkilau. Itu hanya setinggi 1 kaki. Daunnya kecil dan tembus pandang. Setiap orang tampak seperti bulan sabit ungu. Itu seperti pohon kecil yang melengkung dengan esensi spiritual yang kaya, menghasilkan beberapa bulan sabit ungu yang mengalir dengan kabut warna-warni ungu kabur. Itu sangat kabur dan indah. Bulan Redwood itu benar-benar berkembang menjadi obat suci. Ini awalnya jenis obat spiritual. Meskipun dikatakan dapat berevolusi, itu hanya akan berubah menjadi obat spiritual kelas atas. Namun, yang satu ini benar-benar menjadi obat suci. Shihao dengan tidak sabar mengangkat tungku pil seukuran kepalan tangan dan melihat ke dalam. Tungku berharga tulang yang lembut dan berkilau berputar dengan cahaya dan warna di dalamnya. Beberapa lusin jenis obat-obatan berharga melonjak dengan kekuatan hidup. Dia meraih tangkai lain yang berwarna merah seperti darah. Itu adalah burung layang-layang yang menumbuhkan akar, yang tampak seperti diukir dari berlian darah. Aroma obat yang kaya juga tercium darinya. Seekor burung pipit darah legendaris yang akan menjadi obat suci. Mulut Shihao melebar, merasa bahwa ini agak sulit dipercaya. Itu bukan obat suci, tapi sudah dekat. Efeknya juga tidak jauh lebih rendah. Tungku pil ini berisi beberapa lusin batang obat-obatan. Mungkinkah mereka semua begitu menantang surga? Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Jika itu semua adalah obat suci atau hampir menjadi obat suci, itu sudah cukup untuk mengejutkan alam yang lebih tinggi. Tungku kuno ini terlalu luar biasa. Dia mulai curiga. Mungkinkah tungku seukuran kepalan tangan ini benar-benar diukir dari tulang naga sejati? Batu pemogokan ilahi berteriak dengan aneh. Situasi seperti ini sulit untuk dipahami. Seseorang harus memahami bahwa satu tangkai obat suci dapat menukar daging dan tulang seseorang antara hidup dan mati. Jika seseorang menggenggamnya, maka itu setara dengan memiliki kehidupan lain. Jenis obat-obatan berharga ini sangat berharga dan jarang terlihat di dunia. Itu karena setelah mendapatkannya, tidak ada yang akan menukar atau menjualnya. Mereka semua akan menyimpannya untuk digunakan sendiri. Shihao menarik napas dalam-dalam. Dia meraih tungku pil lagi untuk melihat dengan tepat apa yang ada di dalamnya. Tungku pil ini tidak terlihat sedikit, tetapi bisa berisi gunung dan sungai. Ruang di dalamnya sangat luar biasa. Dia mengeluarkan batang obat yang ketiga. Ini adalah obat spiritual dan bukan obat suci. Ini memungkinkan Shihao untuk melepaskan napas terpendam, tetapi itu juga membuatnya merasa sedikit kecewa. Tangkai keempat, tangkai kelima. Ketika dia mencapai tangkai 31, cahaya warna-warni yang cemerlang melonjak. Sebuah ginseng tua berwarna tanah muncul. Itu hampir berbentuk manusia. Ini melepaskan aroma menggoda dari tubuhnya yang cemerlang. Itu adalah obat suci lainnya, ginseng emas. Master tungku pil ini tangguh. Jika dia bukan master obat ilahi, maka dia adalah sosok hebat dari warisan abadi. Identitasnya pasti luar biasa. Batu pemogokan ilahi sampai pada kesimpulan ini. Memiliki 2 tangkai obat suci dan 1 tangkai yang hampir menjadi obat suci di sisinya adalah hal yang sangat mengejutkan. Obat-obatan lainnya juga merupakan harta langka dan bukan jenis yang dapat ditemukan dimanapun. Mereka bisa disebut obat ajaib, misalnya rumput bintang ungu, emas yang mengalir abadi,
dan bunga bulan yang jatuh. Jenis obat-obatan menakjubkan ini sangat langka. Jika dia menggunakannya untuk pertukaran, salah satu dari mereka dapat ditukar dengan banyak obat spiritual normal. Ini membuat Shi Hao sangat senang. Obat-obatan spiritual yang normal masih dapat diperoleh, tetapi obat-obatan ajaib yang langka ini lebih sulit ditemukan. Sementara itu, resep pil Stone Clan yang paling dibutuhkan justru hal-hal ini. Ini memecahkan masalah besar saya. Makna di balik penemuan ini sangat luar biasa bagi Shi Hao. Setelah datang ke alam yang lebih tinggi, dia ingin merekonstruksi alam kultivasi yang besar hingga selesai dengan hukum alam dunia ini. Dia juga ingin menggunakan formula Stone Country untuk membaptis dagingnya. Dia harus bisa melakukan ini sekarang. Jika semuanya berjalan lancar, dia bisa berhasil dalam waktu singkat. Jelas bahwa pemilik tungku pil ini tidak terlalu peduli dengan obat-obatan berharga biasa. Semua yang dia kumpulkan adalah barang-barang berkualitas tinggi. Tungku ini melonjak dengan pancaran warna-warni ilahi. Obat-obatan berharga yang melonjak dengan cahaya keberuntungan ini tak ternilai harganya. Ini benar-benar keberuntungan alami yang luar biasa, yang tak terbayangkan, kata batu pemobokan ilahi. Memancing tungku pil dari sungai surgawi benar-benar menghasilkan panen yang begitu besar. Pada saat ini, keduanya mulai curiga apakah bahan kuali tungku seukuran kepalan tangan ini benar-benar menakutkan atau tidak. Itu mungkin benar-benar diukir dari tulang sejati tertinggi. Shi Hao dengan lembut mengelusnya, dan kemudian dia meletakkan tutupnya kembali dengan benar. Aroma obat menghilang. Dia duduk dan mulai mengobati luka-lukanya. Pengalaman ini sangat berbahaya. Meskipun dia memancing artefak magis kuno, dia sendiri menderita luka berat juga. Ada retakan di tubuhnya, dan dia berlumuran darah. Beberapa tulangnya bahkan patah. Orang bisa melihat betapa menakutkannya sungai surgawi itu. Kita harus memahami betapa mengerikannya daging Shi Hao. Itu sekuat berlian, tapi dia masih terluka sampai sejauh ini. Untungnya, saya tidak mencoba untuk memancing mayat dewa dari pusat nanti, atau bahkan jika dewa datang, mereka masih akan terbunuh. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Luka luarnya masih belum bisa dianggap serius, tetapi saat ini, kekuatan kutukan sedang mengaduk dalam dirinya, mengikis otot dan tulangnya untuk menghancurkan fondasi dan inti daonya. Hal baiknya adalah Shi Hao sendiri masih cukup kuat, dan dia cukup berpengalaman dalam menangani kutukan. Dia duduk di sini, mengoperasikan teks tulang untuk menetralisir kekuatan kutukan. Tiba-tiba, tepat ketika dia mengatasi kutukan ini dan sepenuhnya fokus pada perawatan, seberkas cahaya ungu terbang, menyerang bagian belakang kepalanya dengan cara yang ganas dan kejam. Ini adalah skala seukuran telapak tangan, yang sangat tajam dan bahkan mendistorsi ruang di sekitarnya. Jika itu mengenai kepala seseorang, itu pasti akan menjadi serangan yang fatal. Shi Hao membuka matanya. Tubuhnya dengan cepat bergeser ke samping, menghindari serangan mematikan ini. Seluruh tubuhnya berputar dengan cahaya petir untuk melindungi dirinya sendiri. Kecepatan reaksimu cukup bagus, anak muda tidak buruk. Seorang penatua dengan pakaian abu-abu muncul dari sisi sungai. Tubuhnya bungkuk dan kepalanya penuh dengan rambut putih. Tatapannya berkedip-kedip dengan cahaya. Shi Hao merasakan gelombang kemarahan dalam hati. Jika indera spiritualnya tidak cukup tajam, dia pasti akan terbunuh di sana. Penatua ini sangat kuat dan tidak sederhana sama sekali. Batu pemogokan ilahi merasa malu. Itu membantu dalam perlindungan Shi Hao, namun pada akhirnya, tetua jenis ini muncul entah dari mana. Itu segera berteriak, "Hal tua, apakah Anda masih memiliki wajah untuk menyerang seseorang dari generasi muda?" Penatua itu tersenyum dan berkata, "Yang tua ini hanya menguji kalian sedikit. Bagaimanapun, kalian luar biasa."
Shi Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan hati-hati mengamati pihak lain, dan kemudian dia menjadi semakin takut. Wajah orang tua ini ditutupi simbol. Jelas bahwa individu ini telah sangat terinfeksi oleh kutukan sejauh itu sudah membahayakan hidupnya. Ini adalah seorang ahli yang menyalakan api surgawinya. Pikiran Shi Hao melonjak, menghasilkan kesimpulan ini. Jika bukan karena kutukan pihak lain, meninggalkan tubuhnya dalam kondisi yang mengerikan, dia akan jauh lebih kuat daripada dia sekarang. Kamu sudah menguji apa yang kamu inginkan, jadi kamu bisa pergi sekarang, kata Shi Hao. Teman kecil, kamu melihat sesuatu yang menjadi milik klanku. Tolong kembalikan, kata orang tua itu sambil tersenyum. Benda apa? Shi Hao bertanya. Tungku pil seukuran kepalan tangan itu milik paman bela diri saya. Belum lama ini, dia mengalami nasib sial karena meninggal di sungai surgawi ini. Tolong kembalikan, kata yang lebih tua. Senyumnya cukup kuat. Batu pemogokan ilahi segera menjadi marah setelah mendengar ini. Apakah kamu tidak menginginkan wajah apapun? Apakah paman bela diri Anda orang kuno? Serangan tersembunyi barusan dikatakan dan sudah dilakukan, tetapi Anda masih ingin membuat skema untuk tungku pil. Kenapa kamu tidak tersesat saja? Ketika Shi Hao memancing tungku pil, pancaran petir mengalir ke langit, menciptakan keributan yang cukup, mengejutkan makhluk ini yang telah menyalakan api ilahi dan memungkinkannya untuk diam-diam menyadarinya. Teman kecil, tolong bersikaplah masuk akal, ini benar-benar objek suci klanku. Saya meminta Anda untuk mengembalikannya. Tetua berkata, berjalan ke depan. Sedikit api ilahi terpancar di sekelilingnya. Dia tidak berani bertindak gegabah, karena dia telah terinfeksi parah oleh kutukan. Jika bukan karena dukungan harta karun rahasianya, dia pasti sudah mati sejak lama. Tidak tahu malu. Shi Hao hanya memiliki dua kata ini untuknya. Pihak lain jelas berbohong untuk mencuri tungku pil misterius ini. Serahkan! Penatua mengulurkan tangan, senyum dingin muncul di wajahnya, tidak lagi menyembunyikan apapun. Dia akan mengambil tindakan. Apakah menurutmu kakek ini semua udara? Saya sudah cukup. Batu pemogokan ilahi bersinar, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya. Dengan suara Ci, ia terbang di udara dan berteriak keras, tinju petir. Ia melepaskan ratusan hingga ribuan guratan petir, karena setelah melahap batu aneh itu, ia sekarang menangkap kekuatan petir. Selain itu, kekuatan ini cukup kuat. Dengan teriakan ketakutan, yang lebih tua terhuyung ke belakang, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Kultivasinya sangat hebat, dan reaksinya cepat, tetapi dia masih tidak bisa mengelak. Kepalanya dipukul dengan keras, menghasilkan lepuh besar di sana yang meneteskan darah. Selain itu, rambutnya mulai berdiri satu demi satu, menjadi sedikit gosong. Hal ini disebabkan oleh listrik. Seseorang harus memahami bahwa ini adalah makhluk yang menyalakan api ilahinya. Meskipun dia menderita kekuatan kutukan, membuat kekuatannya turun drastis, dia masih merasa hasil ini sulit diterima. Legendaris, batu pemogokan ilahi, yang dikenal tidak pernah ketinggalan. Akhirnya, dia tersentak kembali ke kenyataan, mengenali asal-usul batu sakti itu, matanya langsung bersinar. Tinggalkan mereka, jangan biarkan mereka pergi. Suara seseorang terdengar dari kejauhan. Seorang pemuda berjubah ungu berjalan mendekat. Ada beberapa orang lain yang mengikutinya, semua wajah mereka ditutupi simbol setelah sangat menderita dari kutukan itu. Shi Hao mengenali mereka. Inilah tepatnya pemuda klan Taoti yang sombong yang dia lihat ketika mereka pertama kali muncul di Pulau Vien. Kultivasinya kuat, dan tujuannya adalah mencapai makam abadi. Dia memegang bambu giok putih di tangannya yang memiliki 13 bagian, tetapi panjangnya hanya 1 meter.
Itu mirip dengan panjang jari, lembut dan bersinar. Cahaya suci putih bersih bersinar darinya. Bambu ilahi penangkal jahat. Shi Hao terkejut. Ini adalah salah satu tanaman paling berharga di dunia. Itu memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat dan dikenal tidak terinfeksi oleh sesuatu yang keji. Itu bisa melawan kutukan. Jenis hal ini sangat langka, dengan satu tangkai ditemukan hanya setelah bertahun-tahun berlalu. Itu tidak bisa ditanam, jadi orang hanya bisa mengandalkan dunia untuk memproduksinya secara alami. Bambu ilahi yang menangkal kejahatan adalah sesuatu yang hanya akan muncul sekali setiap 500 tahun. Tangan pemuda klan Tao Tie memiliki 13 divisi. Seseorang tidak boleh meremehkannya karena panjangnya hanya 1 meter, karena sudah tumbuh selama 6.500 tahun. Alasan orang-orang ini bisa mencapai tempat ini sepenuhnya karena bambu suci penangkal kejahatan putih bersih ini. Kalau tidak, mereka akan lama mati karena terinfeksi kutukan. Meskipun demikian, wajah mereka masih ditutupi simbol-simbol aneh. Selain itu, bambu itu tertutup retakan. Efek ilahi melemah, itu akan segera pecah. Orang-orang ini datang sebelum Shi Hao, berjalan di depannya untuk mendekati makam abadi. Pada akhirnya, ketika mereka melihat bambu yang berharga itu rusak, mereka tidak punya pilihan selain kembali. Sepanjang perjalanan kembali, mereka kebetulan melihat Shi Hao memancing di tungku pil. Tungku pil ini cukup misterius dan sangat tidak biasa. Seorang tetua di sebelah pemuda berjubah ungu berkata, "Kalian semua terlalu sombong." Shi Hao dengan dingin berkata, "Aku tidak ingin membuang kata-kata untukmu. Cepat dan tawarkan tungku yang berharga, dan kemudian aku mungkin bisa meninggalkanmu dengan hidupmu." Kata anak muda klan Tao Tie dengan dingin. Suasana hatinya benar-benar mengerikan. Dia menggunakan salah satu harta ilahi klannya, namun pada akhirnya, dia tidak bisa mencapai makam ilahi. Itu membuatnya sangat marah. Sekarang dia melihat jenis keberuntungan alami ini dalam perjalanan kembali, dia secara alami akan merebutnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa bertindak sombong menyebabkan kematian? Batu pemobokan ilahi dengan keras memarahi. Itu sangat marah. Bunuh dia, lalu bawa tungku pil dan batu itu kembali. Pemuda Tao Tie berjubah ungu berkata dengan senyum dingin. Mereka memiliki 2 ahli dengan api ilahi mereka dinyalakan di sini, dan itu sudah cukup untuk berurusan dengan Shi Hao. Penatua dari sebelumnya tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Jika teman kecil mengembalikan tungku pil ke klan saya, kita masih bisa membicarakan semuanya." Pelayan tua lainnya juga berjalan mendekat. Wajahnya ditutupi simbol kutukan, membuat senyum di wajahnya tampak sangat aneh. "Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saya belum pernah mencoba daging Tao Tie sebelumnya. Aku ingin tahu seperti apa rasanya," Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. "Kamu mencari kematian?" Pemuda berjubah ungu berteriak keras. Dia menggerakkan tangannya, mengisyaratkan mereka untuk menyerang dan membunuh Shi Hao sesegera mungkin. Dia tidak ingin membuang waktu di sini. Namun, yang tidak terduga adalah bahwa Shi Hao tiba-tiba mengambil inisiatif, mengambil tindakan terlebih dahulu. Namun, dia tidak menyerang kelompok mereka, melainkan mengirim tinju ke arah sungai. Tidak baik. 2 pelayan tua yang menyalakan api ilahi mereka sangat takut sehingga jiwa mereka bergetar. Mereka berdua berteriak keras, dan kemudian mereka bergegas mundur, dengan cepat menuju ke kejauhan. Anak muda berjubah ungu dan yang lainnya ngeri. Wajah mereka semua menjadi pucat. "Apakah kamu menjadi gila? Melakukan ini pasti mencari kematian." Bahkan jika mereka menggunakan artefak berharga tertinggi untuk bertahan melawan pancaran petir, mereka masih tidak bisa melindungi diri dari kekuatan kutukan. Itu akan memicu bencana besar. Shi Hao tertawa dingin, tidak membalas mereka.
Dia segera mengangkat penutup tungku pil, dan kemudian dia bergegas masuk dengan batu pemobokan ilahi. Kemudian, dia mengaktifkan tungku yang berharga dan berlari. Hong! Cahaya petir meledak dalam ribuan hingga puluhan ribu garis, mengalir tanpa henti. Selain itu, ada juga kekuatan kutukan yang kaya yang menenggelamkan tempat ini. Ah, jeritan menyedihkan terdengar dari kejauhan. Jelas bahwa pemuda berjubah ungu itu segera berubah menjadi abu, sekarat di sana. Sementara itu, Shi Hao juga menggigil dalam hati. Lautan petir di luar tidak ada habisnya, menghantam tungku pil sampai bergetar hebat dan bergemuruh dengan suara. Bagian dalam terus bersinar dengan simbol tak berujung. Anda harus memahami bahwa dia tidak bertindak terlalu impulsif dan hanya mengirim tinju ke arah sungai, tetapi hasil yang mengerikan masih dihasilkan. Bahkan jika dewa datang, mereka masih akan dibunuh. Itu karena kilat ini mengandung jejak aura Dao abadi. Untungnya, tungku pil ini sangat misterius, benar-benar bertahan melawan segalanya. Shi Hao dan yang lainnya bersembunyi di dalam dan untuk sementara tidak menghadapi bahaya. Cahaya petir bersinar tanpa henti, berlanjut selama beberapa menit sebelum petir yang menutupi langit menghilang. Kedamaian dipulihkan ke tempat ini. Shi Hao dengan hati-hati membuka tutup tungku dan pergi keluar. Namun, dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Meskipun pancaran petir telah hilang, kutukan itu tidak menyebar, masih mengikat di sekitar tungku yang berharga, menunggunya keluar. Shi Hao segera duduk, menerima semua kutukan itu sendiri, menggunakan tubuhnya untuk bertahan melawannya. Darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Dia akan pingsan beberapa kali, dan nyala hidupnya menjadi redup, hampir padam. Hanya setelah 1 hari berlalu, dia menghirup udara dan perlahan memulihkan sedikit semangat. Itu terlalu berbahaya. Tubuh dan daonya hampir berserakan di sini. Kemudian, dia duduk lagi, menggunakan waktu 2 hari 2 malam untuk mengobati luka-lukanya, dan baru kemudian dia berangsur-angsur pulih, semangatnya berubah menjadi lebih baik. Dagingnya mulai bersinar. Yi, kalian benar-benar seperti kecoak. Shi Hao pergi mencari mereka, dan kemudian dia memperhatikan bahwa pemuda berjubah ungu dan penatua yang merencanakan tungku pil sebelumnya masih hidup, masing-masing dari mereka mengambil sepotong pecahan bambu dewa penangkal kejahatan. Yang lain semua berubah menjadi abu di bawah pancaran kilat, dengan beberapa jatuh ke kutukan. Terlepas dari ini, ada 6 atau 7 artefak magis kuno yang semuanya hancur berkeping-keping. Mereka awalnya adalah harta rahasia yang langka, tetapi mereka rusak. Kamu, pemuda berjubah ungu dan penatua itu tampak seperti melihat hantu ketika Shi Hao berjalan. Mereka berdua merasa putus asa. Keduanya menggunakan semua artefak magis mereka hanya untuk bertahan melawan pancaran petir, tetapi mereka sudah terluka parah. Selain itu, mereka terinfeksi cukup parah oleh kutukan, membuatnya sulit untuk bergerak. Mereka melakukan perjuangan terakhir mereka di sini. Namun pada akhirnya, mereka melihat bahwa Shi Hao sama sekali tidak terluka. Ci! Garis cahaya warna-warni melesat keluar dari jari Shi Hao, menembus alis sesepuh dan mengakhiri hidupnya. Kemudian, dia mengangkat pemuda berjubah ungu itu sebelum berkata, "Aku masih belum makan daging tauti. Aku akan menyingkirkan dagingmu sedikit dan kemudian mencicipinya. Tentu saja, ini dengan premis yang cepat dan tunjukkan padaku bentuk aslimu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memaksa diriku untuk memakanmu." 3 hari kemudian, Shi Hao akhirnya berhasil masuk ke kedalaman sungai surgawi. Dia samar-samar melihat kuburan kuno yang sangat besar. Semua air sungai mengalir ke arah itu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.